Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, kita sudah belajar tentang rumus finansial mulai dari PV, present value, future value, dan juga minggu lalu kita belajar tentang PMT ya, untuk menghitung angsuran ya menggunakan rumus anuitas atau PMT ya, angsuran tetap setiap bulan dengan suku bunga juga tetap. Namun pengurang saldonya menurun. Ya, kita bisa menggunakan rumus PMT ini. Ya, bunganya tetap, angsurannya tetap. Nah, saya kira kalian pasti sudah bisa. Nanti tinggal menerapkan saja untuk waktu lebih dari 10 tahun atau kurang dari 10 tahun bisa diterapkan ya. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana menghitung penyusutan ya. Jadi kita kasih judul di sini bisa menghitung penyusutan ya, biasanya digunakan untuk menghitung penyusutan peralatan ya, atau juga hard aktiva tetap lainnya yang bisa disusutkan ya. Nah, rumus untuk menghitung penyusutan ini maksudnya adalah bukan barangnya menjadi kecil ya, tetapi maksudnya adalah seandainya kita membeli motor saat ini seharga 20 juta. Nah, kemudian pada saat 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian kita bosan, kita jual, maka harganya akan turun, bukan lagi 20 juta misalnya jadi 15 juta. Itu maksudnya penyusutan ya. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus fungsi SLN ya. Ada beberapa cara untuk menghitung penyusutan, tapi kita akan gunakan yang pertama adalah rumus SLN ya. Ini adalah menghitung penyusutan dengan metode garis lurus ya. Mungkin di pelajaran matematika juga sudah pernah ya. Ini metode garis lurus ya. Kalau bahasa Inggrisnya SLN, straight line method ya. Jadi SLM harusnya ya, tapi di sini di Excel ini kita gunakan rumus SLN ya. Kita bisa lihat di sini nanti. Di sini kita akan cari finansial ya, di sana akan ada rumus SLN ya. Ini dia, straight lines method ya. LN ini aligns maksudnya ya. Oke, itu saja, nanti kita gunakan itu rumusnya. Sekarang kita akan membuat tabelnya dahulu ya. Biasanya itu terdiri dari harga, perolehan ya, kemudian ada nilai sisa atau residu biasanya ya, kemudian di bawahnya juga ada umur ekonomis ya. Umur ekonomis ini maksudnya adalah berapa lama barang itu diperkirakan akan disusutkan, misalnya 5 tahun kah, 10 tahun kah ya, itu diperkirakan nanti seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat ini rumus tabelnya dulu ya. Di sini kita buat nomor satu, kemudian ini kita hitung nanti penyusutannya di sini. Kemudian ada akumulasi, kemudian ada nilai sisa ya. Jadi di situ ada nomor, ada penyusutan, berarti jumlah penyusutannya setiap tahun. Kemudian akumulasi penyusutannya ini nanti adalah perhitungannya setelah dikurangi penyusutan itu berapa, awalnya berapa, kemudian setelah disusutkan nilainya berapa, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah nilai sisanya ya. Di sini akumulasinya pertama susut 15 juta, yang kedua lu susut 15 juta lagi, jadinya kan ditambah ya, 15, di sini 30. Nah, di sini adalah sisa dari harga perolehannya. Nah, kita lebarkan dulu supaya tidak terlalu sempit sehingga angkanya bisa dilihat nanti ya. Nah, ini kita tengahkan supaya bagus, ini terlalu pendek. Nah, seperti ini. Kalau misalnya terlalu lebar kita bisa kecilkan, tapi kita klik tombol wrap text supaya itu berubah seperti ini ya. Nah,
misalnya nanti kita akan susutkan selama 5 tahun. Berarti di sini ada dua nomornya juga 5 tahun ya di sini. Nah, ini nomor atau tahun juga bisa ditulis ya. Tahun. Nah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Ini kalau umur ekonomisnya 5 tahun ya. Kalau 10 tahun berarti ya sampai 10. Nah, sekarang kita coba, kita buat tabelnya dulu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat misalnya di sini ada harga perolehan, misalnya penyusutan, kita kasih nama dulu ya. Di sini kita kasih nama saja, misalnya kendaraan ya, kendaraan untuk kegiatan usaha ya. Kita susutkan harga perolehannya misalnya 85 juta. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak muncul titiknya, jangan langsung dirubah jadi 85 titik ya, tetapi menggunakan tombol comma style. Nah, seperti ini. Nilai residunya misalnya kita anggap saja nanti kalau sudah setelah 5 tahun itu ternyata kita dapat menilainya sekitar 10 juta misalnya. Nah, ini kan misalnya ya, tergantung kebijakan perusahaan. 10 juta atau mungkin nilai residunya rongsokannya lah nanti ya, itu ternyata cuma 5 juta ya, kita buat 5 juta boleh juga. Umur ekonomisnya dalam hal ini adalah 5 ya, karena umurnya kita taksir atau kita perkirakan itu 5 tahun kendaraan yang kita beli ini. Nah, sudah. Sekarang kita akan menggunakan rumus SLN untuk menghitung penyusutannya ya. Jadi di sini akan kita gunakan rumus SLN ya, buka kurung, atau juga bisa seperti tadi, klik di sini, cari finansial, diklik finansial, kemudian cari SLN di sini. Ini juga bisa. Nah, untuk cost ya, cost ini kalau misalnya menggunakan fungsi seperti ini akan muncul tabel jendela seperti ini. Cost itu adalah harga perolehan ya. Kemudian untuk salvage itu adalah untuk nilai sisanya ya, nilai residu. Nah, kita klik di sini. Kemudian untuk life-nya itu adalah umurnya, umur ekonomisnya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Sudah ketemu langsung ya, nilai penyusutannya 15 juta. Nah, akumulasi adalah sama dengan nilai ini. Nah, karena dia masih tahun pertama. Nah, kemudian untuk nilai sisa itu sama dengan perolehannya ya, kita kunci dikurangi ya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya, ketemunya berapa ini? 70 juta. Nah, untuk rumus ke bawah ini bagaimana? Ya, kita tinggal copy saja ya. Kalau misalnya ini rumusnya kan garis lurus, berarti menghitungnya tetap ya, kita copy saja. Tapi di sini harus kita dolarkan atau kita absolutkan supaya kalau di copy ya tetap nilainya sekian. Nah, seperti itu. Jadi garis lurus itu maksudnya setiap tahun disusutkan dengan jumlah yang sama. Berikutnya di sini adalah akumulasi pertama ditambah dengan tahun pertama. Nah, seperti ini. Nah, kalau jadinya 30, 15 juta tambah 15 juta ya. Kita tarik saja garis ya, maka dia akan otomatis menjumlahkan. Nah, untuk yang bagian ini kita juga sama, tinggal kita tarik saja. Nah, maka hasilnya akan ketemu 10 juta sesuai dengan nilai residunya. Ini adalah rumus menghitung penyusutan dengan metode garis lurus ya. Yang berikutnya kita akan juga menghitung penyusutan dengan metode yang lain ya. Kalau ini menggunakan metode garis lurus, nah yang berikutnya ini kita menggunakan
metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method ya. Nah ini karena kegiatannya kan sedikit ya, kita copy saja di samping sini supaya tidak jauh-jauh. Nah seperti ini, tinggal kita ganti di sini rumus fungsinya bukan SLN tetapi SYD. Ini bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesia adalah jumlah angka tahun. Nah ini kita akan menggunakan jumlah angka tahun. Nah kalau menggunakan jumlah angka tahun, di sini akan kita tambahkan untuk periode penyusutannya ya, periode penyusutan ya, periode penyusutannya berapa. Nah kalau tadi sudah ada harga perolehan atau costnya, sini itu cost ya dalam rumus, nilai residu itu salvage, umur itu life, kemudian di sini ada periode penyusutan itu per ya. Jadi di sini kita hapus dulu, ini rumusnya kita hapus ya, rumusnya kita hapus. Nanti kita akan hitung rumusnya menggunakan fungsi SYD ya. Kita bisa ketik sama dengan SYD atau juga seperti tadi kita menggunakan rumus fungsi, kemudian kita cari di sini SYD. Nah ini dia. Nah di situ ada cost, salvage, life, per. Nah sekarang costnya ini masih tetap sama, menggunakan harga perolehan, salvage-nya adalah nilai residu, life-nya adalah umur ekonomis, kemudian pernya itu berapa lama. Misalnya di sini 5 tahun ya, kita hitung di sana ada 1 tahun pertama, 2 tahun kedua, 3 tahun ketiga dan seterusnya. Kita jumlahkan dulu ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kemudian ditambah 5 ya. Jadi nanti kalau menggunakan manual itu akan kita tambahkan. Nah sekarang kalau di sini kan sudah tertera di sini, dengan menggunakan rumus ini kita tidak perlu menambahkan jumlahnya, tapi kita tinggal klik saja di bagian tahunnya, tahun pertama ya. Kalau tahun pertama berarti F11, ini tahunnya untuk menghitung penyusutan tahun pertama ya. Kemudian kita klik OK. Yang berikutnya kita tinggal copy saja. Nah seperti ini. Nah kenapa kok tidak muncul ini? Karena kita belum memberikan apa ini, absolut atau tanda dolar ya. Jadi di situ harus hati-hati nanti. Kita coba di sini rumusnya ini harus kasih tanda dolar dulu untuk bagian yang 3 ini, cost, salvage, life. Kalau pernya tidak usah dikasih dolar supaya dia bisa menghitung pas di baris kedua dia menghitung angka 2, baris ketiga dia menghitung angka 3. Jadi di sini kita kasih F4. Ini F4, ini F4, yang belakang tidak usah. Baru kita copy ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita mencari akumulasinya saja. Tahun pertama berarti sama dengan penyusutan tahun pertama. Tahun kedua akumulasinya tinggal ditambahkan saja ya, sama dengan ini ya, akumulasi pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Nah kalau sudah rumusnya masuk tinggal di copy saja. Hasilnya adalah seperti ini. Nilai residunya tetap 10 juta ya, tetapi akumulasi penyusutannya berbeda. Lihat ini, tahun pertama lebih besar 25, di sini 15, lebih besar 10 juta. Penyusutannya juga beda, di situ 15 juta lurus, di sini 25 dan semakin menurun ya. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan kalian coba untuk membuat dua data ini ya, rumus SLN dan SYD ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar, salam sehat untuk kita semuanya.